على محمد صلى الله عليه وسلم. Makanya menolong mereka, makanya dengan kita memberikan apa yang kita lakukan untuk mereka itu luar biasa. Ini merupakan sebuah pembuktian atas keimanan kita dari sebuah doa yang kita ucapkan. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa yang mendapatkan siratal mustaqim? Kita kaitkan dengan surat An-Nisa 69 tadi. Salah satunya para syuhada, orang yang hari ini sedang betul-betul mereka berdiri, mereka menyambut serangan dari Yahudi, mereka tetap bertahan, mereka membalas sesuai dengan pertolongan Allah kepada mereka. Kita mencintai mereka supaya kita mendapatkan kehidupan, kita mendapatkan keberkahan dari sebuah realisasi ketika kita mengucapkan doa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi, dosakah kita kalau tidak menolong orang Palestina? Dosa besar. Mau bicara masalah politik, tidak politik. Orang yang tidak membela Palestina hari ini dosa besar. Kita tentunya bersyukur sekali ya. Sampai kita menjumpai maaf, non-muslim saja ada pendeta, ada orang-orang beragama Kristen yang semoga Allah memberikan kebaikan untuk mereka atas pertolongan mereka, dukungan mereka kepada orang Palestina. Ini sekaligus untuk menegur orang-orang muslim yang mengaku dirinya muslim yang tidak memberikan kewajiban mereka untuk menolong orang Palestina. Oh, kenapa Allah kirimkan orang-orang yang tersentuh hatinya dari orang-orang Kristen, para pendeta-pendeta yang baik gitu, yang mereka memberikan dukungan. Ini sebenarnya cara Allah juga untuk negur orang-orang muslim hari ini yang mereka itu tetap tidak peduli dengan apa yang terjadi di Palestina. Ya. Jadi wajibkah kita menolong mereka? Wajib. Kewajiban ini tidak usah untuk diragukan dan tidak perlu untuk dibantah. Ini wajib hukumnya. Ya. Karena apa? Simpel, sederhana. Saya ambilkan sebuah contoh. Sebuah contoh begini. Ada sebuah riwayat yang datang dari baginda Nabi. Nabi mengatakan, udibat imra'atun fi hirratin sajanatah. La hiya atlaqatha wa la hiya ta'kulu min khashasyil ardi. Ada seorang perempuan disiksa oleh Allah gara-gara menyiksa kucing di dalam kamar. Kucing itu dimasukkan kepada kamar, ditutup, dikunci rapat. Dikunci dan ditutup rapat. Lalu kucing itu kelaparan, ngeong-ngeong, tidak dikasih makan. Tidak pula dibuka pintunya supaya dia mencari makan sendiri. Dan kucing itu akhirnya kejang-kejang mati. Perempuan itu disiksa. Kalaulah membiarkan kucing saja, mati, seorang perempuan disiksa oleh Allah. Dan itu dikatakan oleh Nabi, ada message, ada pesan yang luar biasa dari baginda Nabi. Kenapa kok masalah kucing ini dimasukkan dalam sabdanya? Untuk memberi pesan secara langsung kepada manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Loh, kamu biarkan kucing mati, kamu dosa besar. Dan bisa masuk neraka. Apalagi membiarkan seorang manusia dan orang-orang yang beriman, mereka mati. Ya. Dan masalah Palestina itu bukan hanya masalah agama Islam. Masalah orang-orang Kristen yang mereka diserang di gereja-gereja mereka. Masalah kemanusiaan ini. Terutama kalau adalah yang diserang orang beriman, menjadi lebih berat lagi. Ya, kalaupun ada narasi yang mengatakan ini gara-gara Hamas, karena mereka yang melakukan serangan pertama kali, gimana sih? Kok bisa kita bisa menerima narasi itu dari mana? Ibaratnya begini, ada orang yang sedang melakukan pembelaan terhadap apa yang menjadi miliknya, lalu kita rame-rame mengatakan, oh ini gara-gara Hamas ini. Loh, gimana gara-gara Hamasnya? Ibarat analogi sederhananya. Saya berjalan naik mobil. Ada orang numpang. Saya kasih tumpangan. Lalu setelah saya kasih tumpangan di perempatan jalan, dia nendang saya. Mukulin saya. Saya tidak kuat dipukulin. Akhirnya saya keluar dari kursi saya. Jatuh. Pintu terbuka sebelah kanan. Saya jatuh. Lalu dia dengan santainya pindah dari kursi depan bagian kiri, pindah ke kursi depan bagian kanan. Ditutup pintunya. Saya berdarah-darah. Lalu dia dengan entengnya melaju dengan mobil curian. Lalu saya di belakang karena tidak kuat untuk menyusul. Yang saya lakukan adalah saya melempari batu. Kadang saya lelah berhenti melemparin batu. Tapi ketika saya punya kekuatan lagi, saya lemparin batu lagi. Ketika saya menemukan tidak adanya batu, tiba-tiba saya menemukan ada senapan angin. Saya tembak dong pakai senapan angin karena saya nemukan jeder gitu.
Terus, apakah tindakan saya ketika membela mobil saya yang diambil dan dirampas dengan dia memukuli saya akhirnya dianggap sebagai teroris? Lalu orang yang menjadi pencurinya dianggap sebagai orang yang dilindungi haknya dan HAM-nya? Kalau mau bicara tentang HAM, bicara dulu equal dulu. Dalam kondisi yang sama-sama satu levelnya. Tapi ketika ada orang yang merampas haknya orang, kembalikan dulu haknya orang. Setelah itu kita bicara tentang bagaimana prosedurnya hidup itu. Jangan ketika kita itu kayak orang yang main playing victim. Kayak orang NPD. Tahu NPD? Narcissistic Personality Disorder. Orang kalau NPD yang biasanya sudah parah secara psikologi. Orang NPD itu nggak bisa. Orang NPD itu kebiasaannya apa? Kebiasaannya itu playing victim. Dia yang salah, tapi dia akan mencitrakan dirinya jadi korban. Itu NPD dalam dunia psikologi. Lah, Israel itu big NPD state dia itu. Negara NPD paling besar. Sudah dia yang salah, dia yang mengambil haknya, tapi dia begitu santainya menempatkan bahwasanya, oh kami ini korban. Karena kami diserang. Loh, kamu itu diserang karena kamu sedang mengambil haknya orang. Jadi kalau ada orang yang masih membela Israel sebagai penjajah, Yahudi itu sebenarnya mungkin sama-sama orang NPD itu. Ya? Makanya akhirnya apa? Ya itulah playing victim. Jadi akhirnya kita, sekali lagi kita agak melebar, inilah yang menjadikan kita paham sekali. Jadi akhirnya inilah yang memberikan kepada kita sebuah sikap gitu loh. Kenapa kita harus bersikap jelas dalam masalah Palestina ini? Karena mereka itu orang-orang syuhada. Dan ini termasuk salah satu kaitannya dengan apa yang kita minta pada surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Allah jelaskan dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Dan orang-orang yang mati syahid selain derajatnya para nabi dan para rasul. Dan kita memberikan loyalitas untuk mereka bukan karena mereka butuh kita yang butuh mereka untuk menunjukkan bahwasanya supaya kita diberikan jalan dalam hidup kita itu, supaya diberikan berkah dengan membantu orang-orang yang mereka itu dipilih oleh Allah untuk menjaga wilayahnya. Ketika mereka, banyak di antara mereka dipilih oleh Allah untuk mati syahid, yang kita doakan semacam itu terjadi di kehidupan barzah mereka, yang kita mendoakan, yang kita membantu mereka supaya keberkahan itu bisa ada pada kehidupan kita, supaya kehidupan kita selalu mendapatkan petunjuk dari apa yang kita dapatkan, supaya apa yang kita kelola pada kehidupan kita tidak pernah jauh sebagaimana trennya para nabi, para rasul, orang yang cinta kebenaran, para syuhada dan orang solih ketika memiliki lifestyle di dalam mengurus kehidupan mereka. Jadi kita itu sebenarnya meminta ihdinas siratal mustaqim itu apa? Minta lifestyle kita itu kayak lifestyle-nya para nabi dan para rasul. Ya sudah, lifestyle-nya kita, cara berpikirnya kita, kurikulumnya kita, edukasi kita, narasi kita. Ya Allah, sebagaimana para nabi dan para rasul dan orang yang cinta kebenaran dan orang yang mati syahid dan orang solih, itu yang kita minta. Dan gimana kita akan mendapatkan kenikmatan itu? Kalau orang-orang solih, orang-orang yang mati syahid di depan kita tidak memberikan loyalitas. Meminta hidupmu supaya mendapatkan jalan. Jadi orang yang diberikan nikmat. Tapi ketika kamu diperlihatkan oleh Allah, ini loh orang-orang yang diberikan nikmat, salah satunya orang-orang solih, salah satunya orang-orang yang mati syahid di wilayah Palestina, tapi kamu cuek, bagaimana kamu akan mendapatkan siratal mustaqim? Dan keberkahan itu bisa hilang seketika dari kehidupan kita. Ini semoga kita paham. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Belum selesai, masih ayat yang ke-7. Ini part yang keberapanya, kalau nggak salah 3 atau 4 kalinya. Tapi Masya Allah, disinilah kita paham. Yang paling penting yang kita jadikan spotlight kajian kita siang ini itu apa? Tidak ada kebutuhan kita yang paling agung, kecuali kebutuhan kita mendapatkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa sih? Lifestyle-nya kita sebagaimana lifestyle-nya para nabi dan para rasul. Cara kita mengelola harta, cara kita ketika mengelola keluarga,
cara kita mengelola keluarga kita, harta kita, cara konsep kita berpikir, dan yang lainnya. Kita harus mendapatkan lafzalnya sebagaimana orang yang dikasih nikmat oleh Allah. Orang yang dikasih nikmat oleh Allah itu 4. Para nabi dan para rasul, orang yang cinta kebenaran, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang mereka salih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah semakin menegaskan pemahaman kita terhadap setiap tadabbur kita kepada setiap ayat di dalam Al-Quran.